Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemarin kita berakhir pada hadis keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Ringkasnya kemarin tetangga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dia tetangga dan juga kerabat. Yang kedua, tetangga tapi bukan kerabat. Yang ketiga, dia tetangga namun dia orang kafir, non muslim. Jadi ada dia tetangga, kerabat, dan muslim. Yang kedua, tetangga bukan kerabat tapi dia muslim. Yang ketiga, dia tetangga non muslim. Tiga golongan ini tadi semuanya memiliki hak sebagai hakul jar. Termasuk dalam hakul jar ini ya ikhwan, misalkan ketika kita mau memberi, orang yang paling layak untuk kita beri adalah tetangga. Untuk ngasih hadiah, ngasih makanan, orang yang paling layak untuk beri adalah tetangga sebelum orang yang jauh. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa dia harus memberi? Kata Rasulullah SAW, ila man aqrab minki baban, kepada orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Maknanya ke tetangga tadi kasih yang paling dekat, kalau tidak memungkinkan untuk dibagi rata. Atau mungkin gambaran seperti antum di sini, antum punya kawan misalkan di suatu pondok pesantren, punya kawan sekamar. Orang yang paling layak untuk antum beri makanan adalah orang sekamar itu tadi. Jangan sampai antum sekamar itu bawa makanan dari dusun, yang di kamar tidak dikasih, tapi yang di ujung sana, kamar ujung dikasih, yang di kamar tidak. Ini keliru. Tapi hakul jar. Begitu juga ketika seandainya seseorang ingin menjual barang, maka orang yang paling layak untuk dia tawari adalah tetangganya. Ingin menjual tanah, ingin menjual rumah, orang yang paling layak untuk dia tawari adalah tetangganya. Saya mau pindah, saya mau jual rumah, minat tidak membelinya? Siapa tahu dia punya duit kan, dia minat. Nah, kalau dia tidak minat, baru ditawarkan kepada orang lain. Di situ disebutkan ada beberapa hadis ya. Dari hadis disebutkan di halaman 81. Dari hadis, di antaranya hadis Abu Umamah tentang keistimewaan tetangga. Abu Umamah menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqati al-jad'a fi hajjatil wada'. Dulu Rasulullah SAW beliau sedang berada di atas onta beliau, al-jad'a. Jad'a itu nama onta beliau. Nama onta beliau disebut dengan al-jad'a. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW sedangkan ketika itu Rasul sedang berada di atas onta beliau. Wahuwa, ini faedah ya. Sami'tu itu fil madhi, wahuwa itu isim. Ada wawu, wawu yang bergandengan dengan isim. Apabila sebelumnya adalah fi'il madhi, maka wawunya adalah waw hal. Waw hal. Sami'tu Rasulullah SAW wa huwa ala naqatihi. Aku mendengar Rasulullah SAW ketika itu Rasul dalam keadaan berada di atas onta beliau yang bernama Jad'a. Fi hajjatil wada, ketika haji wada. Yaqul, Rasul menyatakan, usikum bil jar. Aku wasiatkan kepada kalian untuk memperhatikan tetangga. Hatta aktsara, sampai-sampai Rasulullah SAW memperbanyak, mengulang-ulangi. Faqultu innahu sayuwarithuhu. Kata Abu Umamah, kalau begitu tetangga bisa mewarisi. Saking seringnya Rasul mengulang-ulangi untuk memberikan wasiat terhadap tetangga. Juga disebutkan di sini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul menyatakan, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu fahafidhu ala thalathi khisalin.
Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulnya, maka jagal oleh kalian 3 sifat. Sidqul hadis, jujur dalam berucap, jujur dalam berkata, jangan bohong walaupun bercanda. Wa'adaul amanah, bagus dalam menunaikan amanah. Ini juga amanah tunaikan. Banyak amanah ini tadi, ikhwan. Terkadang orang yang paling ribet ini tadi amanah dalam urusan harta. Paling ribet. Kalau ngutang nggak mau bayar, kalau jualkan barang orang, barangnya laku, duitnya nggak dibalikkan, barang habis, duit habis, juga tinggal utang. Apalagi misalkan dititipi barang, ya, pas diambil rusak, dititipi sepeda, sepedanya lepas ban pas pemiliknya ngambil, atau mungkin dititip barang, barangnya hilang, ya, tidak dijaga. Nah, ini tadi juga adaul amanah. Wa husnul jiwar, bagus dalam bertetangga. Ini anjuran Rasul untuk menjaga 3 perangai. 3-tiganya ini tadi perangai yang berkaitan dengan muamalah yang dibimbingkan dalam Islam. Apa itu? Yang pertama tadi, bagus dalam berucap, ya, jujur dalam pembicaraannya, ucapan perkataan dia. Kemudian menunaikan amanahnya bagus. Kemudian bagus juga dalam bertetangga. Fa inna adzal jar yamhus sayyi'at. Lihat kata Rasul, adzal jar yamhus sayyi'at. Gangguan tetangga itu bisa menggugurkan kesalahan, menghapus kesalahan. Kalau ada tetangga yang mengganggu antum, maka hakikatnya kesalahan antum akan dihapuskan dengan sebab tetangga yang mengganggu. Begitulah ketika antum mengganggu tetangga, maka kesalahan tetangga akan terhapuskan dengan sebab antum mengganggu dia. Namun apa? Kebaikan antum akan hilang. Kama tamhus syamsu al-jalidah. Sebagaimana matahari itu bisa melelehkan atau menghapus sesuatu yang beku. Al-jalid. Ya, sesuatu yang beku seperti es atau apa. Kalau ada cahaya matahari itu kan bisa mencair kan? Ya, itu tadi. Juga di sini disebutkan ada hadis di ta'liq ini, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Sungguh telah mendatangi kita suatu masa, suatu zaman. Wa ma ahadun ahaq bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Tidak ada seseorang yang lebih layak, lebih berhak terhadap dinar yang dia miliki atau terhadap dirham yang dia miliki dibandingkan saudaranya sesama muslim. Tsummal an ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Kemudian sekarang ini, kata beliau, dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita dibandingkan saudara dia sesama muslim. Kalau dulu, ya, dulu zaman yang dinar dan dirham itu tidak ada nilai. Sampai-sampai Abdullah bin Ibnu Umar menyatakan, laqad ata alaina zamanun wa ma ahadun ahaq bidinarihi wa dirhami min akhihil muslim. Sungguh telah mendatangi kita suatu zaman yang tidak ada seseorang lebih berhak terhadap dinar yang dia miliki, terhadap dirham yang dia miliki dibandingkan seorang muslim. Maknanya, tidak berarti bagi dia dinar dan dirham yang dia miliki dibandingkan saudara dia sesama muslim. Itu dulu. Kalau sekarang apa? Dinar dan dirham itu lebih berharga menurut seseorang dibandingkan persaudaraan sesama muslim. Itu nyata ya ikhwan. Ya benar? Dulunya ngaji bareng, taklim bareng, sama-sama panitia bareng. Tidak seteguran gara-gara bisnis. Itu buat bisnis perumahan, itu buat perumahan. Ya singgung-singgungan. Itu kalau perumahan si fulan itu behelnya behel kecil. Kalau kami ini da'i behel besar. Ya kan? Itu buat lagi. Sudahlah. Itulah namanya dunia. Ya. Dunia itu bisa merusak persaudaraan. Yang antum sekarang ini
adem ayem, karena belum apa? Belum dunia menghampiri antum. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka menyatakan ketika belum ada dunia, fa illam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan. Kalau dunia belum datang kepada kalian, kalian akan bersaudara. Ya. Apabila ada dunia di tengah-tengah kalian, fa antumul a'da, maka kalian akan saling bermusuhan. Kemudian Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rab hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Na'udzubillah ya ikhwan. Lihat kata beliau, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak ada tetangga yang menggantungi tetangganya pada hari kiamat. Jadi ada seorang tetangga yang menggantungi tetangganya pada hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rob, hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Wa ya Rob, ini nah, katanya, telah menutup pintunya dariku. Dia menghalangi kebaikannya dariku. Maknanya apa? Dia tidak mau berbagi. Ya. Minjam barang tidak boleh, minta tidak boleh, ya, tidak mau ngasih tetangga. Ini na'udzubillah. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, pembahasan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu, aku bertanya, ayu dzanbi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal, Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau. Qultu, aku katakan, inna dzalika la'azimun, sesungguhnya yang demikian itu sangatlah besar. Faqultu tsumai, apa kata Rasul? Dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau. Antum bisa bayangkan ya ikhwan, ada orang ngasih antum makan, ya, ngasih antum pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya, tapi antum menduakan dia. Allah SWT memberi kita makan, memberi kita minum, menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita, kita menduakan dia, kita malah beribadah kepada selain Allah SWT. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, inna dzalikal azim, sesungguhnya yang demikian itu sangatlah besar dosanya. Qultu tsumai, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Qal, Rasul mengatakan, wa antaqtula waladaka takhafa ayat'ama ma'aka, engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut kalau anakmu makan bersama engkau. Qultu tsumai, kemudian apa lagi? Qal, Rasul mengatakan, wa antuzaniya halilata jarika, engkau berzina kepada istri tetanggamu. Istri tetangga, bini tetanggo. Bayangkan, selingkuh dengan bini tetanggo, kurang ajar. Bukannya tetangga harus dilindungi, malah digodai istri tetangganya, atau na'udzubillah diperkosa dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, asy-syarah, anta ja'ala lillahi niddan, an-nid huwa syarik asy-syabih, yang namanya an-nid asy-syarik asy-syabih, sekutu, ya, sesuatu yang serupa. Wa huwa khalaqaka wa huwa alladzi infarada bi khalqika, dalam keadaan dia Allah Subhanahu wa taala yang sendirian menciptakan engkau. Fa kaifa taj'al ma'hu syarikan minal makhluqin mislaka, terus bagaimana bisa kok engkau menjadikan sekutu bagi Allah dari kalangan makhluk yang semisal dirimu? Mislika,
Fal ibadatu minal makhlukin mithlika. Fal ibadatu hakun lil khaliq subhanahu wa ta'ala. Ibadah tersebut adalah hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysat lil makhluk, dan bukan haknya makhluk. Wa qawluhu wa huwa khalaqaha wa huwa khalaqaka. Hadza fi zammun li syirki. Ini terdapat padanya celaan terhadap syirik. Kenapa? Kaifa tusawwil makhluk bil khaliq? Bagaimana bisa engkau menyamakan makhluk dengan al-khaliq, yang dicipta dan pencipta? Hadza min a'zamiz zulmi wa tanaqqus lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kezaliman yang paling besar dan peremehan yang paling besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syirku huwa a'zamuz dzunub 'alal itlaq wa huwa akbarul kabair. Yang namanya syirik, dosa yang paling besar secara itlaq, dan juga dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Kabair itu dosa besar, akbarul kabair dosa besar yang paling besar. Yalihi qatlun nafsi bi ghairil haq. Yang di bawah syirik apa? Membunuh jiwa tanpa hak. Wa hadza min akbaril kabair. Ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Ba'da syirki, setelah syirik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'aziman. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada dia. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa adda lahu 'adzaban 'aziman, Allah persiapkan bagi dia azab yang sangat besar. Qala ta'ala, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar contohnya apa? Qisas. Ya. Faqatlun nufus bi ghairi haqqin min a'zamil kabairi ba'da syirki. Sehingga yang namanya membunuh jiwa dengan tanpa dibenarkan termasuk dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Wa qatlul qarib a'zamu anwa'il qatl. Dan membunuh al-qarib, kerabat, termasuk dosa besar dalam pembunuhan yang paling besar. Ya, a'zam anwa'il qatl. Jenis-jenis pembunuhan yang paling besar, paling keji. Kerabat dibunuhnya. Apalagi kerabat ini anaknya dewek, diracun sama dia. Fa idza qatala qaribahu fa hadza fihi jarimatan. Kalau dia bunuh kerabat ini tadi, padanya terdapat dua pelanggaran kriminalitas. Al-jarimatul ula al-qatlun nafsi bi ghairi haq. Pelanggaran pertama, dia membunuh jiwa dengan tanpa hak. Wal jarimatus tsaniyah qati'atur rahmi wal isaati il qarib. Memutus silaturahim dan berbuat buruk kepada kerabat. Fa idza qatala abahu aw qatala ibnahu aw qatala akhahu aw qaribahu fa hadza a'zam anwa'il qatl. Kalau dia membunuh bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau kerabatnya, inilah sebesar-besar jenis-jenis pembunuhan. Wa illa faqatlun nafsi bi ghairi haqqin fa kulluhu haramun wa kabiratun. Walaupun hakikatnya membunuh suatu jiwa yang tidak dibenarkan semuanya haram dan dosa besar. Walakin qatlul qarib asyaddu. Akan tetapi membunuh kerabat itu sangatlah besar. La siyama, terlebih lagi, in sahibahu su'u i'tiqadin, terlebih lagi kalau menyertai pembunuhan ini tadi dikarenakan keyakinan yang buruk, yang rusak. Apa keyakinannya? Khasyata ayata'ama ma'aka, dikarenakan khawatir kalau ikut nimbrung makan. Bunuh saja ini si Zaki ini misalnya, nanti ikut makan dia, berkurang beras kita misalkan. Ini kan keyakinan apa? Keyakinan yang salah. Kenapa? Seakan-akan pemberi rezeki adalah dia. Su'yatiqadin billahi subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Kama kanu fil jahiliyah yaqtuluna auladahum khasyatal faqar. Sebagaimana mereka dulu di masyarakat jahiliyah membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut miskin. Zaman sekarang termasuk pembunuhan terhadap anak-anak adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kabi. Kabi itu tadi itu masuk kategori seperti ini tadi. Ya, kenapa? Karena takut miskin. Kalau anaknya banyak takut tidak terurus, takut miskin. Ya apa enggak? Makanya 2 anak cukup katanya. Supaya kaya. Buktinya tuh anak 2 masih miskin juga kan? Ya, wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.